Saya bukan tipe orang yang suka mengomentari apa yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, si A kok begini ya, atau si B kok begitu ya. Dan bisa dikatakan saya sangat jarang dan bahkan hampir tak pernah mengomentari apa yang orang lain lakukan. Karena saya percaya bahwa setiap orang yang dewasa pasti bisa membuat keputusan sendiri dan bisa menerima setiap konsekuensi atas tindakan yang telah dilakukan. Karena orang melakukan sesuatu, pasti sudah ada alasannya dan apa latar belakangnya. Jadi usahakan jangan sesekali terlalu mudah mengomentari apalagi menghakimi atas apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Tapi kali ini saya ingin sedikit berkomentar, bukan terhadap orangnya, tapi lebih pada perilaku dan tindakannya di sosial media, tepatnya di YouTube. Kemudian kenapa pula saya ingin sekali mengomentari hal tersebut? Yap, karena saat ini YouTuber bagi masyarakat bukan saja menjadi panutan, tapi sudah menjadi profesi idaman banyak orang. Ketika saya mengadakan kelas online terhadap murid-murid saya menanyakan pada mereka, apakah sebenarnya cita-cita kamu kelak? Dengan penuh semangat, antusias, dan rasa percaya diri, mereka mengatakan bahwa mereka ingin jadi YouTuber atau konten kreator. Saat ini menjadi YouTuber memang jadi cita-cita banyak orang, apalagi di saat semua dilakukan serba online. YouTuber bukan saja menjadi panutan, tapi menjadi sebuah profesi. Jangan sampai karena dianggap menjadi panutan, tapi justru memberi pengaruh dan contoh kurang baik bagi masyarakat banyak. Apalagi dengan keadaan seperti sekarang, di mana kita semua lebih banyak meluangkan waktu di berbagai sosial media, di TV, YouTube, dan lain-lain. Oke, jadi YouTube boleh-boleh saja, bagus malah. Karena saya sendiri pun menggunakan platform YouTube untuk upload karya-karya saya dan sebagai sarana untuk saya dapat terus berkarya. Untuk kamu semua yang ingin jadi YouTuber atau konten kreator, berapapun usia kamu, apapun keadaan kamu, kalau kamu ingin berkarya sebagai YouTuber, kamu harus pegang 3 kunci utama ini. 1. Jangan hanya sekedar membuat tontonan, tapi usahakan bisa jadi tuntunan. Baru-baru ini saya lihat ada konten di YouTube yang sangat viral. Menjadi viral bukan karena konten itu baik, tapi karena banyaknya hujatan dari netizen. Netizen memberi berbagai komentar negatif dan bahkan menghujat karena kontennya seronok, berbau seks, dan sangat memberi dampak buruk bagi orang lain, terutama anak-anak dan generasi muda. Dan sebenarnya apa sih tujuannya sampai membuat konten yang vulgar seperti itu? Tak lain tujuannya agar subscriber dan view-nya bertambah dengan cepat, sehingga channelnya cepat dikenal dan populer. Well, nggak ada salahnya sih ingin menambah view dan subscriber, tapi pastikan bahwa yang kamu lakukan tidak merugikan siapapun, tidak memberi dampak buruk karena berisi hal-hal negatif dan berbau sara. Dan yang tidak kalah penting, tidak merugikan dirimu sendiri, yang pada akhirnya malah menjadi masalah buatmu dan bukan keuntungan yang kamu dapat. So, buat kamu yang ingin jadi YouTuber atau konten kreator, satu hal ingin saya tanyakan. Apa sih sebenarnya tujuan kamu ingin jadi YouTuber? Yap, setiap orang pasti punya motivasi yang berbeda-beda ya. Tapi apapun motivasinya, pastikan kamu punya motivasi yang baik dan benar. Karena kamu bukan hanya memberi tontonan, tapi tuntunan bagi masyarakat banyak. Dan tentunya membawa manfaat. Kemudian kunci yang kedua, postinglah hal-hal yang penting dan bukan yang penting posting. Ingatlah, jika kamu sebagai YouTuber atau konten kreator, berarti kamu harus berkomitmen penuh. Dan ketika kamu sudah memulai, berarti kamu harus terus-menerus berkomitmen untuk mengembangkan, memelihara, dan menjaganya. Tidak heran jika semua konten kreator berlomba-lomba upload konten setiap hari. Tapi yang harus diingat, meskipun kuantitas itu penting, tapi kualitas tidak kalah penting ya. Berikanlah sesuatu yang bermanfaat, baik itu hiburan, informasi, atau bahkan lelucon yang bisa menghibur. Jika memang konten kamu itu bagus, pasti banyak kok orang yang nonton dan share dengan sendirinya. Jadi sekali lagi, bukan yang penting posting, tapi postinglah hal-hal yang penting dan bermanfaat. Ingatlah, sukses itu bukan sesuatu yang instan, tapi dibutuhkan proses dan komitmen terus-menerus memberikan yang terbaik. Kunci yang ketiga,
Pastikan kamu untung dan bukan jadi buntung. Kadang-kadang kebanyakan orang hanya berpikir sesaat, berpikir pendek, dan tidak berpikir bahwa apa yang dilakukan akan berdampak jangka panjang dalam hidupnya. Kita tidak pungkiri bahwa dengan membuat konten di YouTube adalah untuk memperoleh keuntungan, baik secara materi, popularitas, dan kepuasan hati kita. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai kamu menghalalkan segala cara untuk mengejar keuntungan-keuntungan itu. Banyak juga kita temui ya, YouTuber sebagai yang kontennya berakhir dengan permintaan maaf, didenda, dan bahkan tuntutan secara hukum. Kalau kamu ingin terkenal, cobalah dengan prestasi ya, dan bukan hanya dengan sensasi. Ingatlah, prestasi itu akan selalu bertahan lama, sedangkan sensasi itu hanya sebentar saja dan segera terlupakan. Think about that. Sekali lagi pesan saya, jika kamu ingin jadi YouTuber atau konten kreator, jangan melakukan tindakan tidak terpuji yang berakibat kamu merugi. Bukannya subscriber dan view naik, tapi malah akan kamu yang ditutup. Bukannya kamu untung, tapi malah kehilangan segalanya dalam hidup. Kalau begini siapa dong yang rugi? Kamu sendiri kan? Janganlah kamu menunggu dihujat banyak orang dan baru kamu bertindak. Tapi berpikirlah penuh sebelum berbuat. Baik, berharap apa yang saya utarakan di video singkat kali ini bermanfaat dan menjadikan bekal kamu sebagai calon YouTuber yang profesional. Sampai jumpa lagi di video-video motivasional lain di channel ST Agung Sujatmoko. Tetap keep spirit and sharing. Salam.